Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin. Alhamdulillah kita bisa dapat kembali untuk melanjutkan pelajaran kita, dan pada pertemuan kali ini kita masuk pada pembahasan pasal yang pertama dari kitab Mulakhas Qawaidil Lughah Al-Arabiyyah pada halaman yang ke-24. Kita akan melanjutkan. Al-Musannifu yaqul, pengarang mengatakan, Al-Faslul Awwalu, pasal yang pertama, Al-Ismul Mu'rabu, isim mu'rab. Al-Ismul Mu'rabu huwa alladhi yataghayyaru syaklu akhirihi bitaghayyuri mawqihi fil jumlah. Baik, pasal yang pertama dari kitab ini adalah membahas tentang isim yang mu'rab, sebagaimana yang telah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya, bahwa isim mu'rab adalah al-isim alladhi yataghayyaru syaklu akhirihi, yaitu sebuah isim yang bisa berubah harokat akhirnya bitaghayyuri mawqihi fil jumlah, dengan sebab perubahan tempat di dalam jumlah, di dalam sebuah kalimat. Oleh karena itu, perubahan harokat akhir pada isim dalam sebuah kalimat tergantung dari tempatnya dia. Kalau tempatnya dia berada di tempat isim yang rafa, berarti dibaca rafa. Kalau berada di tempat isim yang nasab, berarti dibaca nasab. Kalau berada di tempat isim yang majrur, maka isim tersebut dibaca majrur. Misalnya, kalau ada isim berkedudukan sebagai fa'il, berarti isim tersebut sedang dalam keadaan rafa. Begitu juga ketika isim berada di tempatnya maf'ulun bih, berarti isim tersebut sedang berada di tempat isim yang nasab. Dan juga kalau isim tersebut berada di tempat isim yang majrur, maka dia atau diawali oleh huruf jar, berarti dia berada di tempat isim yang majrur dan di kasrah. Nah, perubahan-perubahan harokat akhir pada isim, salah satunya adalah disebabkan karena tempat-tempat tersebut. Wa yanqasimul ismul mu'rabu ila marfu'in, mansubin, majrurin. Isim mu'rab kalau kita bagi kepada tempatnya, maka ada 3 macam. Yang pertama adalah marfu', berada di tempat isim yang marfu'. Yang kedua mansub, berada di tempat isim yang nasab. Yang ketiga majrurin, berada di tempat isim yang majrur. Marfu' berarti dia berada di tempat isim yang rafa, entah itu sebagai mubtada atau bisa berkedudukan sebagai fa'il, atau bisa berkedudukan sebagai naibul fa'il, atau yang semisalnya. Mansub berarti isim tersebut berada di tempat isim yang nasab, entah itu sebagai maf'ulun bi, atau sebagai isimnya inna, atau dia sebagai khobarnya kana, atau dia sebagai hal, atau sebagai mustasna, tamyiz, dan lain sebagainya dari tempat-tempat isim yang dinasab. Kemudian yang ketiga, majrur.
isim yang di majrur, entah itu diawali oleh huruf jar atau dia berkedudukan sebagai mudhafun ilaih. Ini adalah merupakan yang menyandang marfu, mansub, majrur. Ini adalah terjadi pada isim yang mu'rab. Jadi sekali lagi, yang memiliki tempat marfu, mansub, majrur itu hanya pada isim yang mu'rab. Baik, jadi seperti itu. Kemudian kita lanjutkan ke halaman yang ke-25. Al-ismul marfu'. Sekarang kita bahas terlebih dahulu adalah isim yang dirafa. Dan insya Allah kita akan membahasnya secara terperinci tentang tempat-tempat isim yang dirafa, begitu juga tempat-tempat isim yang dinasab dan tempat-tempat isim yang di majrur pada pembahasan al-ismul mu'rab. Baik. Yang pertama di situ al-ismul marfu', isim yang dirafa. Awalan alamati raf'il ismi. Yang pertama alamati raf'il ismi. Baik, sebelum kita masuk pada pembahasan berikutnya, al-ismul marfu, al-ismu di situ dibaca rafa karena berkedudukan sebagai khobar dari mubtada yang dibuang. Takdirnya adalah hadza al-ismu al-marfu. Hadza al-ismu al-marfu. Baik. Al-marfu'u dibaca marfu juga karena sebagai sifat na'at daripada al-isim. Baik, itu i'rab daripada kalimat al-ismu al-marfu'. Awalan alamati raf'il ismi. Kita baca alamati dibaca nasab karena sebagai maf'ulun bih. Alamati dibaca nasab karena di situ berkedudukan sebagai maf'ul bih, tanda nasabnya dengan kasrah karena jamak muannas salim. Jamak muannas salim ketika menasab maka tandanya dengan kasrah. Taib di situ alamati kedudukan sebagai maf'ul bih karena dari awalan, dari kata awalan yang mana dia ini adalah merupakan salah satu di antara masdar yang beramal seperti amalan fiilnya. Dari kata awalan. Awalan ini adalah ungkapan dari saya mendahulukan, saya menomorsatukan tanda-tanda rafa'nya isim. Jadi itu takdirnya kenapa alamati di situ dibaca nasab berkedudukan sebagai maf'ulun bih. Taib. Kemudian awalan yang pertama alamati raf'il isim, tanda-tanda rafa'nya isim. Alamatu raf'il isim hiya, tanda-tanda rafa'nya isim adalah yang pertama ad-dhammatu, dhammah fil mufradi wa jam'il muannatsis salimi wa jam'it taksiri. Mithlun najaha at-talibu mufradun, hadaratil mudarrisatu jam'u muannasin salimun, qama ar-rijalu jam'u taksirin. Taib. Sekarang yang kita bahas berikutnya adalah alamatu raf'il isim, tanda-tanda rafa'nya isim. Taib, yang memiliki tanda rafa pada isim dalam susunan sebuah kalimat hanya pada isim yang mu'rab. Isim mu'rab dia memiliki tanda rafa pada isim. Taib, tanda rafanya isim yang pertama adalah ad-dhammatu. Tanda rafa isim ditandai dengan dhammah, berharokat akhir dengan dhammah, terjadi pada fil mufradi, terjadi pada isim mufrad. Yang kedua, wa jam'il muannatsis salimi, terjadi pada jamak muannas salim.
Yang ketiga, wa jam'i taksiri terjadi pada jamak taksir. Taib. Di sini para peserta yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tanda rafa yang pertama untuk sebuah isim dalam kalimat adalah ditandai dengan dhammah. Harokat akhir pada isim tersebut dengan dhammah pada susunan sebuah kalimat. Dhammah ini sebagai tanda rafa untuk 3 isim. Yang pertama adalah untuk isim mufrad. Isim mufrad ketika berada di tempat isim yang rafa, maka tanda rafanya dengan dhammah. Ingat isim mufrad yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, bahwa isim mufrad itu adalah isim yang menunjukkan arti satu. Pada ba'dal mustalahatil amah, pada pembelajaran sebagian istilah-istilah secara umum sudah kita singgung isim mufrad. Isim mufrad ketika berada di tempat isim yang rafa berarti ditandai dengan dhammah. Harokat akhirnya dengan dhammah. Contoh yang ada pada kitabnya di situ adalah najaha at-talibu. At-talibu kalau kita i'rab, at-talibu ismun marfu'un alamatu raf'ihi ad-dhammatu li'annahu ismul mufrad. At-talibu isim rafa, tandanya dengan dhammah karena isim mufrad. Dan semua isim mufrad ketika berada di tempat isim yang rafa pasti tandanya dengan dhammah. Contoh lain adalah ar-rajulu mujtahidun. Ar-rajulu mujtahidun. Seorang laki-laki itu giat. Kalau kita i'rab, ar-rajulu ismun marfu'un alamatu raf'ihi bidhammati li'annahu ismul mufrad. Ar-rajulu isim rafa, tandanya dengan dhammah karena isim mufrad. Begitu juga pada kalimat mujtahidun. Mujtahidun isim rafa, tandanya dengan dhammah karena isim mufrad. Itu adalah tanda dhammah untuk isim mufrad. Yang kedua, tanda dhammah, tanda rafa isim ditandai dengan dhammah apabila isim tersebut dari jamak muannas salim. Jamak muannas salim adalah isim yang menunjukkan arti lebih daripada 2 untuk isim yang muannas ditandai dengan alif dan ta. Artinya ditambahkan pada akhir isim tersebut dengan alif dan ta. Nah, ta itulah yang berharokat dhammah. Ta itulah yang nantinya diberi harokat dengan dhammah. Dan ini adalah merupakan salah satu di antara ciri tanda bahwa isim tersebut adalah jamak muannas salim. Jamak muannas salim. Seperti pada contoh pada kitabnya, hadaratil mudarrisatu. Hadaratil mudarrisatu, beberapa guru wanita itu telah hadir. Al-mudarrisatu, kalau kita i'rab adalah al-mudarrisatu ismun marfu'un alamatu raf'ihi bi dhammah li'annahu jam'u muannasin salimun. Al-mudarrisatu di situ kalau kita i'rab adalah isim rafa, tandanya dengan dhammah karena jamak muannas salim. Nah, kalau kita perhatikan di situ, al-mudarrisatu kita katakan dia jamak muannas salim karena berakhiran alif dan ta. Mendapat tambahan di akhir isim tersebut adalah alif dan ta. Dan ta di situ berharokat dhammah. Berarti itulah sebagai tanda rafa untuk jamak muannas salim ketika berada di tempat isim yang rafa. Baik. Contoh yang lain adalah
Al-muslimatu sabiratun. Beberapa muslimah, berapa muslim wanita itu sabar. Al-muslimatu sabiratun. Al-muslimatu, kalau kita i'rab adalah isim rafa, tandanya dengan dhammah karena jamak muannats salim. Begitu juga pada lafaz sabiratun. Sabiratun isim rafa, tandanya dengan dhammah karena jamak muannats salim. Kesimpulannya, semua jamak muannats salim ketika berada di tempat isim yang rafa, maka tandanya dengan dhammah. Taib. Kemudian yang ketiga, tanda rafa dengan dhammah adalah terjadi pada jamak taksir. Jamak taksir. Apa itu jamak taksir? Ya, kita ingatkan selalu pada ba'dal mustalahatil amma yang sudah kita pelajari. Jamak taksir adalah isim yang menunjukkan arti lebih daripada dua dengan merubah bentuk mufradnya, dengan mengalami perubahan dari bentuk mufradnya. Itulah jamak taksir. Qalamun menjadi aklamun. Maka aklamun disebut dengan jamak taksir. Nah, jamak taksir ketika berada di tempat isim yang ketika berada di tempat isim yang rafa, maka tandanya dengan dhammah. Contoh yang ada pada kitabnya di situ adalah qama ar-rijalu. Qama ar-rijalu. Ar-rijalu di situ jamak taksir. Qama ar-rijalu. Ar-rijalu kalau kita i'rab, ar-rijalu isim rafa. Tandanya dengan dhammah. Nah, di sini ada dhammahnya. Tandanya dengan dhammah karena dia adalah merupakan jamak taksir. Ar-rijalu, telah berdiri beberapa orang laki-laki. Begitu juga kalau kita menggunakan contoh yang lain, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu ya pemimpin dari wanita. Ar-rijalu kalau kita i'rab ismun marfu'un. Dia adalah isim yang rafa. Baik, tanda rafanya dengan dhammah karena dia adalah jamak taksir. Baik. Begitu juga kalau kita menggunakan contoh yang lain adalah dhahabal auladu. Dhahabal auladu, telah pergi beberapa anak. Al-auladu ismun marfu'un. Alamatu raf'ihi bidhammati li'annahu jam'u taksirin. Al-auladu isim rafa, tandanya dengan dhammah karena jamak taksir. Baik. Contoh yang lain, al-aqlamu fil haqibati. Al-aqlamu fil haqibati. Al-aqlamu ismun marfu'un alamatu rafihi bidhammah li'annahu jam'u taksirin. Al-aqlamu di situ isim yang rafa, tandanya dengan dhammah karena jamak taksir. Dan contoh-contoh yang lainnya daripada jamak taksir ketika berada di tempat isim yang rafa. Oleh karena itu, peserta yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita menjumpai dalam sebuah kalimat, pada susunan sebuah kalimat, dalam ayat misalnya, dalam hadis misalnya, atau pada kitab-kitab yang lain, ketika kita menjumpai ada isim yang dirafa, tandanya dengan dhammah, berarti isim tersebut sedang berada di tempat isim yang rafa. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa jadi isim tersebut bentuk dari isim mufrad, atau mungkin dari jamak muannats salim, atau mungkin dari jamak taksir. Karena semua isim mufrad, semua isim ketika tanda rafanya dengan dhammah ada 3 kemungkinan. Kemungkinan dia bentuk isim mufrad,
atau kemungkinan dia bentuk jamak muannats salim, dan atau kemungkinan dia bentuk daripada jamak taksir. Dan masing-masing memiliki ciri tanda sendiri-sendiri. Kapan kita katakan dia sebagai isim mufrad? Kapan kita katakan dia sebagai jamak muannats salim? Kapan kita katakan dia sebagai jamak taksir? Dan sudah kita lalui pada pengertian daripada masing-masing bentuk semacam itu. Baik, itu yang pertama, tanda rofa isim ditandai dengan dhammah. Kemudian yang kedua, tanda rofa isim yang kedua adalah dengan al-alifu, dengan alif. Ats-tsani al-alifu. Yang kedua alif. Fil mutsanna, pada isim mutsanna. Wa hadhil alifu laysat juz'an minal ismi wa innama tuzadu ilal ismil mufradi lidalalati ala tatniyati wa ka'alamatin li raf'il ismi. Taib. Mithlu najahat talibani mutsanna mudzakkarun. At-ta'iratani 'aliyatani mutsanna muannatsun. Taib, sekarang yang kedua. Tanda rofa isim ditandai dengan alif. Artinya tanda rofa isim dengan alif fil mutsanna, terjadi pada isim mutsanna. Baik itu mutsanna muannas, isim mutsanna dari isim yang muannas, atau mutsanna mudzakkar, atau dari isim mutsanna yang bentuknya dari isim mudzakkar. Baik. Wa hadhil alifu, alif ini yang dimaksud adalah alif yang ada pada isim mutsanna. Karena isim mutsanna adalah isim yang menunjukkan arti dua dengan rumus menambahkan alif dan nun pada akhir isim mufrad. Muhammadun menjadi, ketika kita tambahkan alif dan nun menjadi Muhammadani. Maka Muhammadani di situ ada alif dan nun. Ada alif dan nun, maka alif itu adalah sebagai tanda rofa pada isim mutsanna. Dan semua isim mutsanna ketika rofa ditandai dengan alif. Wahadihil alifu, dan alif ini, yaitu alif yang ada pada isim mutsanna, laisat juz'an minal ismi, dia bukan bagian daripada isim. Wa innama tuzadu ilal ismil mufrad, hanya saja dia ditambahkan kepada isim mufrad lidalalati ala tasniyati, hanya sekedar untuk menunjukkan arti dua, wa ka'alamatin li raf'il isim, dan hanya sekedar sebagai tanda rofaknya isim. Di sini pada pengertian isim musanna sebagai pada tanda alif yang ada pada isim musanna, bahwa yang pertama, keberadaan alif pada isim mutsanna, alif ini adalah bukan bagian dari isim tersebut. Kalau seandainya isim tersebut tidak ada alif, nggak jadi masalah. Tidak akan merubah arti dari isim tersebut. Itu yang dimaksud bukan bagian dari isim. Kenapa? Karena keberadaan alif pada isim tersebut cuma dua fungsinya. Keberadaan alif pada isim mutsanna itu cuma dua. Yang pertama, dia hanya sekedar berfungsi untuk menunjukkan arti dua. Kalau ada alif, berarti isim ini menunjukkan arti dua. Kalau tidak ada alif, berarti mufrad. Itu yang pertama.
Nah, fungsi yang kedua, keberadaan alif pada isim mutsanna adalah untuk sebagai tanda rofaknya isim. Untuk sebagai tanda rofaknya isim untuk musanna. Oleh karena itu, alif ini laisa juz'an minal isim. Dia bukan termasuk bagian dari isim tersebut. Contoh misalnya, masjidani. Kalau nggak ada alif nunnya, itu nggak akan merubah arti dari kata masjidun. Tetap namanya masjid. Tetap artinya masjidun. Tanpa adanya alif pun, kata masjidun tetap diartikan masjid. Nah, ketika ditambahkan alif dan nun, pada masjidun tadi, ditambahkan alif dan nun menjadi masjidani, keberadaan alif di situ hanya dua fungsinya. Satu, tadi sebagai bentuk tanda kalau dia adalah isim mutsanna. Yang kedua, sebagai tanda rofaknya isim mutsanna. Jadi, kalau isim mutsanna berada di tempat isim yang rofa, ditandai dengan alif. Contoh yang ada pada kitabnya, najaha at-talibani, telah berhasil dua murid itu. At-talibani, kalau kita i'rab, at-talibani ismun marfu'un ala mutrafihi bil alifi li'annahu mutsannan. At-talibani isim rafa, tandanya dengan alif karena isim mutsanna. Begitu juga pada at-ta'iratani aliyatani. Dua pesawat itu tinggi, terbang tinggi. At-ta'iratani isim rafa, tandanya dengan alif karena mutsanna. Aliyatani isim rafa, tandanya dengan alif karena mutsanna. Dan semua isim mutsanna ketika menempati tempat isim yang dirofa, tandanya dengan alif. Contoh lain misalnya, al-masjidani kabirani. Al-masjidani kabirani. Dua masjid itu besar. Al-masjidani ismun marfu'un ala matrafihi bil alifi li'annahu mutsannan. Al-masjidani adalah isim yang dirofa, tandanya dengan alif karena mutsanna. Begitu juga kabirani. Kabirani ismun marfu'un ala matrafihi bil alif li'annahu mutsanna. Kabirani isim rafa, tandanya dengan alif karena mutsanna. Begitu juga contoh yang lainnya, hadara al-mudarrisani. Hadara al-mudarrisani. Al-mudarrisani ismun marfu'un ala mutrafihi bil alifi li'annahu mutsanna. Karena dia adalah isim yang mutsanna. Dan silakan ketika ma'irab dengan menambahkan kalimat semacam itu, dan silakan untuk dikembangkan kepada contoh-contoh yang lainnya. Itu adalah tanda rofa isim yang kedua dengan alif. Ini mungkin yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Semoga bisa dapat difahami dan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk anak pribadi khususnya, dan juga untuk para peserta semuanya yang mengikuti pembelajaran ini. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.